semester 2. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin membagikan apa yang saya pelajari dalam perkuliahan saya di semester 2 ini, khususnya tentang mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak dosen Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MTH, MPH. Saudara-saudara, metode penelitian dan penulisan karya ilmiah sudah tidak asing lagi di kalangan pelajar baik SMA maupun perguruan tinggi. Seorang siswa atau mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan tugas atau pekerjaannya dalam bentuk ilmiah, baik itu dalam bentuk makalah, paper, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kepada saudara-saudari tentang apa yang saya tahu mengenai apa itu penelitian dan bagaimana kita menulis sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama, metode penelitian. Metode. Apa itu metode? Ya, metode sama dengan cara atau the way. Sedangkan penelitian sama dengan riset atau mencari tahu. Artinya kita melakukan penyelidikan terhadap sesuatu secara aktif, tekun, dan sistematis. Menurut Adi Sutrisno, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam melakukan sebuah penelitian bersalah, pertama kita akan melakukan yang namanya tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data, kita bisa melakukannya dalam bentuk primer atau dengan cara wawancara, atau dengan cara yang kedua yaitu sekunder, atau mencari tahu dari berbagai buku referensi sebagai media untuk kita memberikan jawaban dari sebuah informasi. Berikut adalah kata ilmiah. Sesuatu yang disebut ilmiah itu karena didasarkan fakta atau data, pengalaman, masuk akal, sistematis, dan juga abstraksi. Dalam metode penelitian biasanya berdasarkan syarat atau ciri-ciri ilmiah. Yang pertama itu rasio. Artinya penelitian itu dilakukan dengan cara masuk akal, terjangkau dengan penalaran manusia. Yang kedua adalah empiris. Artinya cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia atau biasanya disebut dengan pengalaman itu sendiri. Dan yang ketiga, sistematis. Artinya proses penelitian dilakukan dengan cara langkah-langkah yang teratur dan juga logis. Tujuan penelitian. Apakah saudara-saudari tahu tujuan dari sebuah penelitian? Tujuan dari penelitian secara umum untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir itu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian kita masuk dalam kata karya ilmiah. Karya, sebuah karya. Ketika saudara melakukan suatu karya, bisa dilakukan dalam bentuk tim, tetapi bukan berarti saudara sendiri tidak ambil bagian dalam karya tersebut dan orang lain yang melakukannya. Bukan seperti itu. Sebuah karya dilakukan dalam bentuk tim, tetapi bukan berarti orang lain yang mengerjakan sedangkan saudara sendiri tidak terlibat dalam karya tersebut. Sebuah karya disebut dalam bentuk tim
karena dikerjakan dan diselesaikan oleh bantuan orang lain, baik itu dosen pembimbing ataupun juga meminjam pemikiran orang lain melalui buku dan lain sebagainya. Ada berbagai macam penelitian, ya. Penelitian ini sangat banyak sekali macamnya. Kalau dalam teologi, di situ kita akan melakukan yang namanya penelitian biblika, sistematika, historika, pastoral atau terapan, kontekstual, dan lingkar pastoral. Dalam melakukan sebuah penelitian, ada tahap-tahap yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sebuah masalah, yaitu kita merumuskan masalah apa yang akan kita teliti. Yang kedua, membuat hipotesa atau jawaban sementara dari suatu masalah yang akan kita teliti. Yang ketiga, studi literatur, yaitu kita meneliti, akan melakukan kajian pustaka. Peneliti harus mempelajari buku-buku referensi dan juga mempelajari hasil penelitian orang lain yang akan digunakan sebagai landasan teori yang akan kita teliti. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Yang kelima, membuat definisi operasi. Dan yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. Yang kesepuluh, melakukan analisis statistik. Dan ke-11, membuat analisis data. Dan yang terakhir adalah saudara akan menulis laporan penelitian. Kita masuk dalam bagian yang berikut, itu masalah. Kita melakukan suatu penelitian itu untuk mencari tahu dari celah dari suatu masalah. Masalah, apa itu masalah? Apakah saudara tahu apa itu masalah? Masalah adalah ketidakcocokan antara dasolen atau harapan dan dasei atau kenyataan, atau dengan kata lain, gap antara dasolen dan dasei. Dorothy Chris berpendapat bahwa masalah adalah suatu kondisi yang dapat menghambat tujuan dari harapan. Selanjutnya yaitu metode penulisan karya ilmiah. Saya ingin membagikan kepada saudara-saudari bagaimana kita menulis sebuah metode penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, baik itu karya ilmiah yang paper, makalah, dan penulisan karya ilmiah lainnya. Dalam suatu penulisan karya ilmiah, pertama-tama kita akan menentukan yang namanya topik, yaitu akan menuliskan tentang masalah apa yang menarik dan masih memanas di sekitar kita. Yang kedua, kita membuat kata pengantar, yaitu suatu halaman yang berisikan tentang ungkapan rasa syukur dari penulis itu sendiri. Yang berikut, daftar isi. Daftar isi itu adalah sebuah penulisan karya ilmiah yang berfungsi sebagai peta untuk menunjukkan letak-letak bagian dalam makalah. Bagian yang berikut adalah bab 1, pendahuluan. Pendahuluannya itu menuliskan kalimat pembuka yang akan mengantar dan menarik perhatian pembaca untuk menyelami apa yang dibahas dalam paragraf masalah. Di dalam pendahuluan terbagi atas beberapa bagian, yaitu latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang, yaitu berisikan tentang uraian singkat, jelas dan logis mengenai alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan yang kita pilih perlu untuk dijawab melalui penelitian. Yang kedua adalah rumusan masalah, yaitu berisikan mengenai pertanyaan kritis, dalam hal ini 5W tambah 1H, yang dapat menjadi solusi atau argumen yang dapat dioperasikan atau dituangkan dalam laporan penelitian. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu berisikan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berisikan tentang hasil karya ilmiah yang diunggulkan dan tepat untuk disumbangkan bagi pembaca. Bab 2 yaitu kerangka teori, yaitu seperangkat konsep batasan dan rancangan usulan atau ungkapan yang dipercaya, yaitu dapat menyajikan pandangan sistematika tentang masalah penelitian dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi masalah serta memprediksi sebuah masalah. Yang berikut adalah saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana langkah-langkah menyusun kajian teori atau mendeskripsikan sebuah teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan variabelnya. Yang pertama yaitu tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yaitu yang kedua yaitu cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga adalah lihat daftar isi setiap buku dan dipilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Dan yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang kelima adalah baca seluruh topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca, desain dengan bahasa sendiri. Kemudian kita akan masuk dalam bab 3 yang namanya pembahasan. Kita akan masuk dalam pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disajikan dalam teks. Pada pembahasan akan menjelaskan hasil peneliti, bagaimana sebuah penelitian berhubungan dengan literatur dan implikasinya untuk digunakan di masa depan. Perlu diketahui bahwa pembahasan yang baik dan akan menjelaskan mengapa hasil penelitian dan keseluruhan bagian penulis ilmiah itu penting. Yang terakhir adalah yang kedua dari terakhir dari sebuah karya ilmiah, penulisan karya ilmiah, yaitu penutup. Di dalam penutup terbagi atas dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu gagasan yang telah dicapai dalam akhir pembicaraan yang menjelaskan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ditulis sesuai dengan masalah, tujuan, dan uraian tentang hasil penelitian dan hasil penelitian.
kedua adalah saran. Bagian yang kedua dalam penutup yaitu saran. Saran dapat bersifat praktis yang mengikat bahwa semua masalah dapat dipecahkan secara tuntas, dan di dalam saran memberikan kepada pembaca bagaimana caranya agar bisa terhindar dari masalah yang telah dibahas. Yang paling terakhir dalam sebuah penulisan karya ilmiah adalah daftar pustakanya. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan yang paling akhir dari suatu penulisan karya ilmiah yang menuliskan isinya berupa nama penulis, judul buku, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Daftar pustaka ditulis untuk menunjukkan bahwa hasil dari karya ilmiah seseorang tidak berdasarkan pemikiran sendiri, tetapi juga mendapat rujukan dari berbagai pemikiran orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam video ini juga saya ingin membagikan kepada kita bagaimana teknik menulis body note. Body note adalah bentuk referensi dari penulis yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya suatu kutipan yang menggunakan tanda kurung, dan biasanya body note itu ditulis menggunakan aplikasi pengelola kata seperti Microsoft Word. Teknik menulis body note yaitu yang pertama, memahami penulis body note. Body note membuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang telah dikutip. Ada dua cara menulis catatan body note atau catatan tubuh. Itu yang pertama, nama penulis, tahun penerbit buku, halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Dan yang kedua, nama penulis menyatu dengan naskah tulisan, tidak berada dalam kurung sementara, tahun penerbit dan halaman berada dalam kurung. Pada video saya saat ini juga saya ingin membagikan kepada saudara-saudari bagaimana caranya membuat paragraf yang baik dan benar. Paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Paragraf membantu penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang dibuat. Saudara-saudari, paragraf terbagi atas beberapa bagian, yaitu paragraf eksposisi, deskripsi, persuasi, dan argumentasi, dan juga paragraf persuasi. Dalam paragraf terdapat kalimat pembuka, isi, penutup, dan kalimat penghubung. Ide paragraf biasanya terletak pada awal paragraf atau biasanya disebut dengan paragraf deduksi. Ide paragraf juga bisa terletak di tengah paragraf atau yang disebut paragraf ineratif. Ide paragraf juga bisa terletak pada akhir paragraf atau yang disebut dengan paragraf induksi, dan ide paragraf bisa juga berada di awal paragraf dan juga akhir paragraf atau yang disebut dengan paragraf campuran. Untuk membuat suatu paragraf, pertama-tama kita harus menentukan ide paragrafnya. Kemudian kalimat penjelas mayor atau kalimat yang menjelaskan maksud dari ide paragraf. Yang berikut
membuat ide paragraf yang kalimat penjelas minor, ya. Kalimat penjelas minor yaitu kalimat yang menjelaskan apa yang dimaksud dalam kalimat penjelas mayor yang secara tidak langsung. Kalimat penjelas minor juga menjelaskan mengenai ide paragraf. Kalimat penegas atau kesimpulan, dan yang terakhir adalah transisi. Sekian, ini yang dapat saya bagikan kepada kita semua pada saat ini, dan tentu apa yang saya bagikan kepada kita semua masih jauh dari kesempurnaan. Mohon untuk dimaafkan. Semoga kita semua sehat selalu.